Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Masih luar biasa kan? Adik-adik sudah mandi? Sudah. Kalau sudah, kita mau bangkit berdiri sama-sama adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan ada yang bercanda ya adik-adik. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik Bapa. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita ulang pujiannya dari awal. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami Bapa, di hidupku. Katakan Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, jika kami
masih boleh ibadah online bersama-sama. Tuhan berkati ibadah online kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, udah siap muji Tuhan? Kalau udah siap, kita naikkan lagu pujian setinggi-tingginya langit. Pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang dari awal ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay, masih semangat adik-adik? Kalau masih semangat, kita mau naikkan lagu pujian Yesus Pokok dan Kita Caranya. Jangan lupa pakai gerakan adik-adik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh karena kita mau mendengarkan bagian yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang sangat baik Bapa. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku.
sertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap puji-pujian yang telah kami naikkan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, duduk yang rapi. Sebelum firman Tuhan dimulai, Cici mau tanya, ada yang tahu nggak hari ini firman Tuhannya tentang apa? Ada yang tahu? Hari ini Cici Cia mau firman Tuhan tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, tapi salah satunya aja. Adik-adik ada ingat nggak mukjizat-mukjizat yang udah dilakukan Tuhan Yesus? Yang pertama, iya betul, peristiwa perkawinan di Kana di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Yang kedua, ada yang tahu? Betul, Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan masih banyak lagi mukjizat yang lain. Nah, hari ini Cici Cia mau bahas yang mana ya? Ada yang tahu adik-adik? Cici Cia mau bahas tentang peristiwa perkawinan di Kana di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Nanti kita lihat videonya ya. Tapi jangan lupa adik-adik, nanti setiap video yang ditayangkan, tolong diperhatikan baik-baik ya. Soalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan untuk tugas adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat video di sini ya. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya,
Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Nah adik-adik, udah lihat kan videonya barusan? Iya, di pesta. Di video tadi terlihat dong ada pesta perkawinan di mana di sana banyak banget orangnya. Nah, di sana itu ada Tuhan Yesus, ada 12 murid Tuhan Yesus, dan ada ibunya Tuhan Yesus juga. Nah, adik-adik, di tengah pesta, ibu Tuhan Yesus mendengar bahwa pelayan itu ada yang bilang kalau anggurnya habis. Anggurnya habis. Wah, mana tamunya masih banyak. Jadi ibu Tuhan Yesus menghampiri Tuhan Yesus. Terus bilang deh masalahnya ke Tuhan Yesus. Ibu Tuhan Yesus bilang, nak, anggurnya habis katanya gitu. Lalu setelah itu ibu Tuhan Yesus memanggil pelayan-pelayan pesta dan memberitahukan kepada mereka bahwa ikuti apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus meminta pelayan-pelayan untuk mengisi 6 tempayan yang ada di pesta itu, diisi dengan air adik-adik hingga penuh. Nah, setelah penuh, Tuhan Yesus memberitahukan kepada pelayan untuk menciduk sedikit air lalu memberikannya kepada pemimpin pesta. Dan tahu adik-adik, yang tadinya isinya air, setelah sampai di pemimpin pesta jadi apa? Menjadi air anggur yang sangat enak. Nah, adik-adik, melalui video yang tadi kita diingatkan kembali nih adik-adik, bahwa mujizat Tuhan Yesus itu sangat besar. Tuhan Yesus itu mampu melakukan banyak mukjizat adik-adik. Dan mukjizat Tuhan Yesus itu tidak hanya terjadi pada zaman dahulu, tapi terjadi juga sampai zaman sekarang adik-adik. Oke adik-adik, kita harus selalu percaya sama Tuhan ya. Nah sekarang waktunya adik-adik untuk siapkan pulpen dan kertas. Cici mau kasih tugas. Nah untuk kelasnya Cici Ella, nanti tugasnya ada di sini ya. Cici Ella mewarnai sama Koko Abed. Nah untuk kelasnya Bang Heri dan Koko Ando, dicatat ya pertanyaannya baik-baik. Yang pertama, ada berapa tempayan yang diisi penuh oleh air pada saat di pesta itu? Ada berapa tempayan yang diisi oleh air di pesta itu? Tadi ada loh di videonya. Sudah? Cici ulang sekali lagi ya pertanyaannya. Ada berapa tempayan yang diisi penuh oleh air di pesta itu? Oke, pertanyaan kedua. Tadi di awal video kan ada tuh yang mencantumkan di mana peristiwa itu terjadi, di ayat mana? Di ayat mana peristiwa mujizat air menjadi anggur itu diceritakan? Di mana tadi adik-adik? Ayo ada yang inget nggak? Diperhatiin nggak videonya? Di ayat mana mujizat air menjadi anggur itu diceritakan? Nanti ditulis ya, misalkan di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa. Pertanyaan ketiga. Di kota mana pesta pernikahan itu dilakukan? Pertanyaan ketiga. Di kota mana pesta perkawinan itu dilakukan? Oke, 3 aja. Nanti jangan lupa diisi ya adik-adik. Nah untuk kelas Cela ingat jangan lupa gambar yang tadi nanti diminta lagi ke orang tuanya masing-masing. Oke adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang telah kami dengar. Tuhan berkati kedua orang tua kami dan juga guru-guru sekolah minggu kami. Kami mau sama-sama percaya Tuhan bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini.
Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di ibadah online minggu depan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan berkati.